Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Herman, para perindu surga dimanapun berada. Bagaimana puasanya hari ini? Apakah masih semangat? Hehehe, jangan sampai loyo. Kalau lapar, mohon bersabar. Karena insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rahmat dan ampunannya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Tak lupa juga untuk para sahabat yang sedang berada di perjalanan menuju kampung halaman masing-masing. Semoga selama di perjalanan diberikan keselamatan dan kesabaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mendapat pahala yang berlipat ganda. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan jangan lupa jaga kuota agar tetap bisa menjalin silaturahmi melalui online. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwa sosok Imam Mahdi adalah figur yang selalu dinanti oleh umat akhir zaman ini, sehingga informasi seputar Imam Mahdi ini selalu menarik perhatian dan kerap menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan dari masa ke masa. Dan yang paling banyak diperbincangkan diantaranya, kapan tepatnya Imam Mahdi akan muncul. Kemudian yang sering dibicarakan juga, apakah ada hadis yang secara tegas menyebutkan waktu kemunculan Imam Mahdi. Untuk menemukan jawaban secara pasti tentang waktu yang pasti akan munculnya Imam Mahdi ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menelusuri lebih dalam berdasarkan sumber-sumber yang otentik agar kita tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak mendasar dan asumsi-asumsi liar. Karena kita sadari bahwa sepanjang sejarah banyak orang yang mengaitkan berbagai peristiwa dunia sebagai tanda kemunculannya. Dan pada puncaknya ada sekelompok orang yang berani menyebutkan tahun, bulan, bahkan tanggal kemunculan Imam Mahdi ini. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan selektif menerima berbagai informasi. Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam spekulasi dan asumsi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk membentengi kita dari asumsi-asumsi liar tentang kepastian waktu akan munculnya Imam Mahdi ini, insya Allah saya akan membacakan dua hadis yang saya temukan dalam buku Ensiklopedia Akhir Zaman, tepatnya halaman 701, yang mana hadis ini menyebutkan waktu kemunculan atau kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman. Hadis yang pertama yaitu dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yaumun." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Qala Zaidatun fi hadisihi. Kemudian berkata Zaidah pada hadisnya ini, la tawwalallahu dzalikal yauma, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Summat tafaku, kemudian para perawi hadis bersepakat, hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti, hingga Allah akan membangkitkan pada hari itu seorang lelaki dari keturunanku
atau dari kalangan ahlul baitku. Kemudian muncul pertanyaan lagi, siapakah nama laki-laki dari keturunan Nabi yang akan diutus di akhir zaman nanti? Yuwati usmuhusmi, kata Rasulullah, namanya serupa dengan namaku. Wasmu abihi ismu abi, dan nama orang tuanya, nama bapaknya sama dengan nama bapakku atau serupa dengan nama bapakku. Lalu apa yang akan dilakukan oleh lelaki yang namanya serupa dengan nama Nabi kita dan nama bapaknya pun sama dengan nama bapak Nabi kita itu? Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at dulman wa jawran. Laki-laki tersebut akan memenuhi bumi ini dengan kelurusan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Dalam hadis ini begitu jelas bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan akan muncul kelak di akhir zaman adalah seorang laki-laki, bukan perempuan sebagaimana anggapan sebagian orang. Dan dari hadis ini juga begitu jelas bahwa Al-Mahdi itu julukan atau gelar, bukan nama yang sebenarnya. Karena nama sebenarnya adalah sama dengan nama Nabi kita, yaitu menurut satu riwayat namanya Muhammad, dan ada juga riwayat lain yang menyebutkan namanya Ahmad. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa Nabi kita itu memiliki nama yang banyak, di antaranya Ahmad, dan yang paling populer, yang paling terkenal yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan nama bapak dari Imam Mahdi ini, sama dengan nama bapak Nabi kita yaitu Abdullah. Maka tak heran jika ada sebagian asar menyebutkan bahwa lelaki ini selain memiliki gelar Imam Mahdi, juga memiliki gelar atau sebutan Abu Abdillah. Itulah hadis yang pertama tentang kepastian munculnya sosok yang akan membawa keadilan di akhir zaman. Kemudian riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala menyebutkan, la tadhhab aw la taqtadiyad dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati usmuhusmi. Tidak akan hilang atau tidak akan berakhir dunia ini sampai seorang lelaki dari kalangan ahlul baitku memimpin bangsa Arab yang namanya mirip dengan namaku. Dari dua hadis ini begitu jelas mengabarkan kepada kita semua bahwa munculnya Imam Mahdi ini adalah satu kepastian, dan waktu yang pasti akan datangnya Imam Mahdi ini yaitu menjelang detik-detik berakhirnya dunia ini. Kepastian tersebut dapat kita lihat dari kalimat awal yang terdapat dari dua hadis tadi. Yang pertama, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, dan yang kedua, la tadhabu aw la taqtadiyad dunya, dan seterusnya. Dari dua hadis ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa meskipun kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman suatu kepastian, namun yang perlu digarisbawahi dan selalu kita ingat, tidak ada satupun hadis sahih yang secara spesifik menentukan tahun, bulan, apalagi tanggal kemunculan Imam Mahdi. Rasulullah SAW hanya menyebutkan tanda-tanda kedatangannya,
bukan tanggal ataupun tahun secara pasti. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, daripada berspekulasi, lebih baik kita terus introspeksi diri dan terus berusaha meningkatkan ketakwaan serta terus berusaha meningkatkan amal soleh agar kita betul-betul siap menyambut Imam Mahdi kapanpun ia datang, dan agar tetap berada di jalan yang benar serta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.